Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat ya'ni al-maut. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada siang ini kembali Allah pertemukan kita, Allah jodohkan kita, yang seharusnya ini jadwalnya Ustaz Zainal Muttaqin. Tapi tadi sekitar jam 11 saya dihubungi untuk menggantikan beliau karena alasan beliau adalah kurang sehat. Semalam memang saya bersama beliau rapat sampai jam setengah 11 malam. Ya, saya dari Cikarang Barat balik ke Pondok Ungu itu nyampe rumah jam setengah 12. Tadi diberikan amanah untuk mengisi siang hari ini. Alhamdulillah Allah menjodohkan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, amin. Bapak, saudara-saudaraku, kita kenal Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah kelima, di mana beliau memimpin kurang lebih hanya 3 tahun, tetapi dalam waktu yang singkat itu beliau mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keberkahan, sehingga dikatakan dalam kepemimpinannya tidak lagi ditemukan satupun orang miskin. Mencari mustahik di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tidak ketemu, tidak menemukan orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang ada adalah mereka orang-orang yang muzakki. Ini gambaran keberkahan dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaannya adalah, apa kuncinya? Kunci kesuksesan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin, sehingga kemudian dalam kepemimpinannya tidak ditemukan orang miskin. Kuncinya adalah beliau selalu bersinergi dengan ulama. Beliau selalu mengundang para ulama hadir ke istananya. Ini yang dilakukan. Mudah-mudahan di tahun 2024 yang sebentar lagi ini kita mendapatkan pemimpin mendekati kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan. Amin. Yakni seorang pemimpin, seorang umara yang dekat dengan ulama. Lalu apa tujuan Umar bin Abdul Aziz selalu menghadirkan para ulama di istananya? Berbicara hanya tentang 2 hal yang selalu didengarkan, disimak, dimintakan kepada ulama oleh Umar bin Abdul Aziz adalah: pertama, nasihat tentang hari kiamat. Jadi yang dibicarakan di istana itu adalah mengenai urusan akhirat. Kenapa akhirat? Karena akhirat adalah
tempat tinggal kita yang khairun wa abqa, kata Allah. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi Umar bin Abdul Aziz berbicara tentang sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu perkara akhirat. Tidak membicarakan tentang dunia. Artinya bukan berarti kemudian benci dunia. Ya. Dunia itu tetap sesuatu yang penting, tetapi akhirat harus lebih diprioritaskan. Ya. Jadi mesti harus memprioritaskan akhirat dengan tanpa harus melupakan dunia. Itu cara benar. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu tapi jangan lupa duniamu. Dunia ini penting. Jangan mengabaikan dunia. Jangan menganggap dunia ini bangkai. Jangan. Ya. Tetapi dunia harus kita posisikan pada posisi yang benar. Ada satu doa yang diajarkan Nabi terkait dengan dunia. Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa la taj'al fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia sekedar dalam genggaman tangan. Jangan engkau jadikan dunia masuk ke dalam jiwa. Jadi sebatas di tangan saja dunia ini. Sehingga kalau dunia diletakkan di tangan, ketika lepas, insya Allah tidak akan stres. Ya, tetapi kalau orang memasukkan ke dunia dalam jiwanya, sehingga kemudian dia mencintai dunia berlebihan, maka ketika dunia itu lepas, maka dia akan stres. Nah, oleh karena itu akhirat perkara yang lebih penting, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita kejar, karena akhirat itulah lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ini yang pertama, urusan yang dibicarakan, yang selalu ditanyakan, yang selalu disimak dengan baik oleh Umar bin Abdul Aziz dari seorang ulama. Ya, jadi ulama ini dijadikan sebagai partner, bukan kemudian ulama itu diusir, dipenjarakan. Ya, kalau ingin Indonesia ini berkah, maka mesti harus punya pemimpin yang dekat dengan ulama. Ya. Ini urusan yang pertama. Urusan yang kedua, yang selalu dibicarakan itu adalah perkara yang sudah sangat pasti dalam hidup kita. Apa itu? Kematian. Jadi urusan kematian ini yang banyak dibicarakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, perkara kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya. Dalam diri kita ini, dalam hidup kita ini, yang pasti hanya mati. Selain mati, tidak pasti. Ya. Apalagi sekarang orang berlomba-lomba mencalonkan diri menjadi anggota dewan, pusat, provinsi, daerah, ya, kabupaten, kota, berlomba-lomba untuk meraih satu kursi. Apakah mereka jadi semua? Tidak. Tapi kalau mati, semua kita akan mati, bapak-bapak. Ya, kita tinggal tunggu giliran, waktunya. Kita tidak bisa lari dari mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum
kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya dia menemukanmu. Jadi kita tidak bisa menghindar dari mati. Kematian adalah satu kepastian, satu keniscayaan yang akan kita alami. Oleh karena itu tidak perlu takut mati. Yang perlu kita khawatirkan, yang harus kita takutkan adalah seberapa banyak bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian dan menghadapi kehidupan setelah mati. Itu yang harus kita renungkan. Sudah berapa banyak potensi, kekuatan yang kita miliki untuk semaksimal mungkin kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita dalam menjalankan kehidupan setelah kematian itu. Maka Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita, aksiru zikra hadhimil lazzat. Kata Nabi, perbanyak oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan, melenyapkan kelezatan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Nah, ada beberapa keutamaan orang mengingat kematian. Ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengingat kematian itu termasuk orang-orang yang pandai, orang-orang cerdas. Ternyata untuk mengingat mati, Bapak, saudara-saudaraku, tidak mudah. Hanya orang-orang cerdas, orang-orang pandai yang bisa mengingat mati dalam hidupnya. Pernah suatu hari Rasulullah SAW ditanyakan oleh sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Mukmin yang bagaimana yang paling utama? Mukmin yang bagaimana yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik itu adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik perbuatannya, tutur katanya, adabnya. Ini penting, Bapak-bapak. Kita harus memiliki dan memastikan kita ini adalah orang beriman yang beradab, ya, yang memiliki tutur kata, ya, sopan santun, beradab, tidak mudah marah, emosi, ya. Ini barometer untuk mengukur baik dan tidaknya seorang mukmin, kata Nabi, adalah lihat akhlaknya. Kemudian sahabat itu bertanya, Pa'iyul mu'min aqiyas? Kalau begitu ya Rasulullah, mukmin yang paling cerdas itu seperti apa? Qala, Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqiyas. Mukmin yang paling cerdas, kata Nabi, adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Jadi semakin banyak kita mengingat mati dalam hidup ini, maka kita semakin cerdas, ya. Jadi barometer diukurnya cerdas dan tidak seseorang sama Nabi sejauh mana, seberapa banyak dia mengingat mati, bukan seberapa banyak ilmunya, menguasai ilmu, teknologi dan seterusnya, tidak, tapi seberapa banyak dia mengingat mati. Ini jamaah yang hadir di musalla ini, di masjid ini, ya, yang ingat mati dari pagi, ya. Yang paling banyak di antara kita mengingat mati hari ini, berarti itu yang paling cerdas. Kemudian yang kedua, di samping mengingat mati adalah, ya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling siap menghadapi
kematian, yaitu dengan menyiapkan bekal yang banyak. Itulah orang yang paling cerdas. Dan bekal yang paling baik itu, saudaraku, adalah apa? Ketakwaan. Itu yang paling baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya. Jadi ini kategori mukmin. Yang cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Lalu kemudian yang kedua, mengingat kematian akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak mengingat mati, bahwa kita akan mengalami mati sebagaimana saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, maka dari situ akan timbul rasa takut dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Dengan rasa takut itu kemudian akan melahirkan apa? Jiwa taubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat taubat itulah seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa sih yang tidak punya salah? Pasti. Ya. Manusia disebut manusia, disebut insan karena manusia itu sumber lupa. Al-insan ma'allul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka orang yang baik bukanlah orang yang bebas dari dosa. Orang yang tidak punya dosa bukan itu yang baik. Tapi orang yang baik adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah, sadar akan dosanya, langsung kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi berbanyak taubat, berbanyak istighfar. Dan waktu yang paling afdal untuk istighfar kapan, Pak? Pada saat waktu sahur. Itu adalah tempat yang paling afdal membaca istighfar. Ya. Artinya waktu sahur itu setengah jam atau 1 jam menjelang subuh. Saat-saat itulah kemudian kita banyak istighfar atas dosa yang kita telah lakukan. Tentu istighfar itu bukan sekedar hanya menghapus dosa, tetapi istighfar itu banyak sekali kebaikannya. Buka surah Nuh dari ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana kaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar Allah akan turunkan hujan dari langit dengan lebat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan berikan banyak harta. Jadi kalau kita ingin kaya, Pak, ya, lebih kaya dari sekarang, maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Di samping itu juga Allah akan perbanyak anak. Bagi orang yang banyak istighfar, insya Allah diberi banyak anak oleh Allah. Ya. Alhamdulillah saya baru 7 anak. Ya, baru dikarunia 7. Ya, dari 1 biang. Ya. Alhamdulillah. Ini salah satu berkat istighfar. Ya. Kemudian apa janji Allah? Di samping dia akan diberikan hujan, diberikan banyak harta, banyak anak, juga Allah akan jadikan bagi orang yang beristighfar itu jannat. Jannat itu jannat jamak muannas dari jannatun, artinya taman. Ya. Jadi Allah akan berikan kebun. Ya, yang terakhir Allah berikan anhar. Anhar itu jamak taksir dari nahrun. Nahrun itu artinya sungai. Jadi sungai-sungai. Ini semua, Pak, hujan, banyak rezeki, banyak anak, kemudian banyak kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ini tanda apa?
Ini alamat kebahagiaan. Artinya orang yang banyak istighfar dijamin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, keutamaan mengingat kematian adalah mengingat kematian menjadi penghapus dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Semuanya kita punya dosa, punya salah. Dan lagi-lagi orang yang baik itu bukan orang yang bebas dari dosa, tapi orang yang berdosa dan segera bertaubat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Ya, seluruh keturunan anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang selalu bertaubat. Ya. Dan ketika seseorang punya dosa, punya salah, lalu kemudian Allah ampuni kesalahannya, maka yang tinggal apanya? Kebaikannya. Ketika yang tinggal kebaikannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka orang yang dibebaskan dari dosa, lalu dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang paling beruntung. Subhanallah. Ya. Kemudian berikutnya, Pak, keutamaan orang mengingat kematian adalah kematian akan melembutkan hati. Ya. Jadi hati ini kalau ingin lembut, maka perbanyak mengingat kematian. Dari Sofiyah, ya, Sofiyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya telah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang mengadu akan kekerasan hatinya. Lalu Aisyah berkata, perbanyaklah mengingat kematian, niscaya hatimu lembut. Yang suka marah, yang mudah emosi, ya, jaga hati. Nih, hati ini harus dijaga, dipelihara, karena itu pokok dalam diri seseorang. Inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, sungguhnya dalam jasad orang ini ada segumpal daging. Idza saluhat fasaluhat kulluh wa idza fasadat fasadat kulluh, ala wahiyal qalb. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan, ya, melahirkan kebaikan-kebaikan, akan menimbulkan kebaikan di anggota-anggota yang lain. Tapi kalau segumpal daging itu busuk, maka akan busuk pula semuanya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah, kata Nabi, dia segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu, pelihara hati kita, jaga, rawat dengan melakukan tazkiyatun nafas. Ini materi saya berikan, saya bawakan tentang tazkiyatun nafas. Salah satu sarana tazkiyatun nafas adalah memperbanyak mengingat kematian. Insya Allah dengan banyak mengingat mati, maka hati menjadi lembut. Lalu yang berikutnya, mengingat kematian akan mengurangi kenikmatan dunia. Bapak, saudara-saudaraku, dunia ini sesuatu yang menakjubkan. Ya, dunia ini indah, yang kadang-kadang kemudian orang terpesona dengan keindahannya. Saking pesonanya, dia lupa alam akhiratnya. Maka diingatkan oleh Nabi, jangan sampai kita ini terkena penyakit namanya al-wahan. Apa itu penyakit al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini yang ditakuti oleh Nabi. Jangan sampai penyakit ini menjangkiti umat-umatku, kata Rasulullah. Yaitu apa itu al-wahan? Mencintai dunia dan takut mati. Memang kalau orang sudah cinta dunia, Pak, maka yang ditimbulkan penyakit kedua adalah pasti takut mati. Maka orang yang paling takut mati itu adalah orang-orang kafir,
Orang-orang munafik itu orang yang paling takut mati. Kenapa? Karena mereka ini mencintai dunia bersangatan. Ya, maka kita boleh cinta dunia, tetapi jangan terlalu mencintainya. Seperti yang tadi diajarkan oleh Nabi, ya Allah jadikan dunia sebatas dalam genggaman, jangan masukkan ke dalam jiwaku. Yang terakhir, karena keterbatasan waktu, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi tentang keutamaan dan kebaikan mengingat kematian. Orang yang selalu ingat mati, pertama, menyegerakan untuk bertaubat. Akan selalu dia bertaubat. Selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati yang qanaah, selalu merasa cukup. Ini orang yang banyak mengingat mati. Dia tidak imbis dengan dunia. Dia selalu merasa cukup, qanaah dengan apa yang dia miliki hari ini. Dan yang ketiga, semangat dalam melakukan ibadah. Jadi kalau kita masih kurang semangat ibadah, Pak, jangan-jangan karena kita malas mengingat mati. Tapi coba perbanyak mengingat mati, maka itu akan mendorong dalam diri kita untuk kuat beribadah. Sebaliknya, orang yang malas mengingat kematian akan lahir 3 hal: menunda-nunda taubat, yang kedua tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dan yang ketiga malas dalam melakukan ibadah. Barangkali ini materi yang bisa saya sampaikan karena dibatasi oleh waktu. Ada 2 menit, barangkali ada yang mau komentar, silakan. Baik, saya paham. Ya, saya sangat paham dengan karyawan. Ya, itu barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini ban serep ya, jadi tidak sebaik yang semestinya akan memberikan tauji ya, tapi mudah-mudahan tidak mengecewakan apa yang saya berikan, karena ini sifatnya dadakan ya. Tadi saya rapat dinas, Pak. Rapat dinasnya belum selesai. Saya lihat jam 11:30. Mau 11:30. Saya bilang sama pimpinan saya, Bu, Ibu ya. Dia kepala sekolah saya, ibu-ibu. Bu, saya izin. Karena saya harus ngisi di Komatsu. Kata beliau, silahkan. Alhamdulillah. Ya, biasa saya kesini pakai mobil, Pak. Karena dari rumah dari pagi jam 6:30 saya bawa motor. Udah pakai motor aja. Ya, dan biasanya saya pakai gamis, ya udah pakai batik karena ini memang PNS, hari ini pakai batik. Ya, demikian barangkali yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan mari kita akhiri sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.